Ini alasan mengapa rezekimu tertahan tanpa kamu sadari. Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan dunia yang bising dan merasakan ada sesuatu yang salah? Bukan salah di luar sana, bukan karena ekonomi, bukan karena pemerintah, bukan karena nasib buruk, tapi sesuatu yang salah di dalam sini, di dalam dada Anda. Sebuah perasaan samar bahwa alam semesta sedang menahan sesuatu dari Anda, seolah-olah ada pintu besar yang seharusnya terbuka untuk Anda, penuh dengan kelimpahan, kesehatan, kebahagiaan, tapi pintu itu tetap tertutup rapat. Anda bisa merasakannya, bukan? Rezeki yang sepertinya selalu berbelok arah tepat sebelum sampai di tangan Anda. Peluang yang menguap begitu saja. Kebahagiaan yang terasa seperti pasir basah, yang semakin Anda genggam, semakin cepat ia lepas dari sela-sela jari Anda. Anda bekerja keras, Anda berdoa, Anda adalah orang baik. Namun, mengapa rasanya begitu sulit? Mengapa ada dinding tak kasat mata antara Anda dan kehidupan yang Anda impikan? Jangan skip video ini. Berikan saya beberapa menit dari waktu Anda, karena mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Mungkin pesan yang akan Anda dengar hari ini adalah kunci yang selama ini Anda cari untuk membuka pintu yang terkunci itu. Karena apa yang dikatakan oleh Napoleon Hill, seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari rahasia orang-orang paling sukses di dunia, bukanlah sekadar teori. Ini adalah kebenaran yang menusuk langsung ke jantung masalahnya. Penyebab rezeki Anda tertahan bukanlah di luar sana, bukan takdir, bukan Tuhan yang sedang menghukum Anda. Penghalang terbesar, satu-satunya penghalang yang nyata, ada di dalam pikiran Anda sendiri. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena ini mungkin akan sedikit menyakitkan untuk diakui. Setiap hari Anda bangun dan tanpa sadar, Anda membangun kembali dinding yang menahan rezeki Anda. Batu bata demi batu bata. Dengan setiap pikiran ragu, dengan setiap keluhan yang keluar dari mulut Anda, dengan setiap rasa takut yang Anda biarkan bersemayam di hati Anda. Anda berpikir bahwa pikiran hanyalah sekumpulan kata-kata acak di dalam kepala. Salah. Pikiran Anda adalah doa. Pikiran Anda adalah perintah yang Anda kirimkan ke alam semesta. Dan alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tidak membedakan antara perintah yang baik untuk Anda dan perintah yang buruk untuk Anda. Ia hanya menjawab apa yang Anda pancarkan secara konsisten. Jika di dalam pikiran Anda yang paling dalam tersembunyi keyakinan bahwa Anda tidak pantas, maka kelimpahan tidak akan pernah menemukan alamat Anda. Jika di dalam hati Anda ada rasa takut akan kegagalan, takut dihakimi, takut kehilangan apa yang sedikit Anda miliki, maka Anda sedang memerintahkan alam semesta untuk menjauhkan peluang-peluang besar dari Anda, karena peluang besar selalu datang dengan risiko. Anda mengatakan, "Saya ingin sukses," tapi pikiran bawah sadar Anda berbisik, "Tapi bagaimana jika aku gagal? Apa kata orang nanti? Lebih baik aman di sini." Dan suara bisikan itulah yang didengar oleh takdir. Suara ketakutan Anda lebih nyaring daripada teriakan keinginan Anda. Pikirkan ini sejenak. Pikiran adalah energi. Setiap kali Anda berpikir, "Aku tidak punya cukup uang," Anda sedang memancarkan energi kekurangan. Energi itu keluar dari diri Anda dan menyentuh segala sesuatu di sekitar Anda. Ia memberitahu kesempatan untuk tidak datang. Ia memberitahu uang untuk mencari dompet lain. Sebaliknya, ketika Anda, meskipun dalam kondisi sulit, mampu menumbuhkan pikiran, "Rezeki Tuhan itu luas dan ada bagian untukku," Anda sedang mengubah frekuensi energi Anda. Anda sedang menjadi magnet. Ini bukan sihir. Ini adalah hukum alam yang sama pastinya dengan hukum gravitasi. Apa yang Anda fokuskan akan berkembang.
Masalahnya, sebagian besar dari program ini berjalan tanpa kita sadari. Ia adalah program yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua yang mungkin berkata, "Uang itu sulit dicari." Oleh guru yang mungkin pernah meremehkan impian Anda. Oleh kegagalan di masa lalu yang Anda tafsirkan sebagai bukti bahwa Anda tidak mampu. Semua ini menjadi keyakinan yang mengakar di pikiran bawah sadar Anda. Dan pikiran bawah sadar inilah kapten kapal dari hidup Anda. Anda boleh saja berdiri di dek kapal, berteriak, "Ayo kita ke Pulau Harta Karun." Tapi jika sang kapten di ruang kemudi telah diatur untuk berlayar menuju Pulau Kegagalan, maka kesanalah kapal hidup Anda akan menuju, tidak peduli seberapa keras Anda berteriak. Jadi, bagaimana cara kita masuk ke ruang kemudi itu? Bagaimana cara kita memprogram ulang sang kapten? Disinilah ajaran Napoleon Hill menjadi begitu kuat dan relevan. Kuncinya adalah autosugesti. Pengulangan. Anda harus secara sadar dan sengaja menanamkan benih-benih pikiran baru ke dalam taman pikiran Anda. Anda harus mencabut rumput liar keraguan dan ketakutan setiap hari, setiap jam, setiap menit. Saat pikiran "aku tidak bisa" muncul, Anda harus segera menggantinya dengan "aku sedang belajar caranya". Saat pikiran "ini terlalu sulit" datang, Anda harus menimpanya dengan "setiap tantangan membuatku lebih kuat". Ini bukan tentang membohongi diri sendiri. Ini tentang memilih kebenaran yang lebih tinggi. Kebenaran bahwa Anda diciptakan sebagai makhluk yang memiliki potensi tak terbatas. Kebenaran bahwa di dalam diri Anda ada kekuatan yang sama yang menciptakan bintang-bintang di langit. Rezeki Anda tidak tertahan. Ia hanya menunggu Anda untuk membuka gerbangnya dari dalam. Ia menunggu Anda untuk percaya bahwa Anda pantas menerimanya. Ia menunggu Anda untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Jangan hanya mendengar kata-kata ini. Rasakan. Biarkan ia meresap ke dalam jiwa Anda. Karena pemahaman ini adalah langkah pertama untuk merebut kembali kendali atas takdir Anda. Perjalanan ini membutuhkan kesabaran, iman, dan disiplin. Tapi ini adalah satu-satunya perjalanan yang benar-benar berarti. Perjalanan menuju ke dalam diri untuk menghancurkan penjara yang kita bangun sendiri tanpa kita sadari. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Kita akan menggali lebih dalam, lapisan demi lapisan, untuk menemukan dan melepaskan kekuatan sejati yang ada di dalam diri Anda. Kekuatan pikiran bukanlah konsep yang pasif. Ia adalah kekuatan aktif yang membentuk realitas Anda setiap detik. Bayangkan pikiran Anda seperti seorang pemahat, dan hidup Anda adalah bongkahan batu pualam yang besar. Setiap pikiran ragu adalah pukulan pahat yang salah, yang menciptakan retakan dan bentuk yang tidak diinginkan. Setiap pikiran penuh iman dan keyakinan adalah pukulan yang terarah, yang perlahan tapi pasti, menyingkapkan mahakarya yang tersembunyi di dalam batu itu. Mahakarya itu adalah diri Anda yang sejati. Diri Anda yang berkelimpahan, yang sehat, yang bahagia. Pertanyaannya adalah, pahat mana yang lebih sering Anda gunakan setiap hari? Pahat keraguan atau pahat keyakinan? Alam semesta tidak memberikan apa yang Anda minta dengan mulut Anda. Ia memberikan apa yang Anda yakini dengan seluruh jiwa Anda. Keyakinan tersembunyi Anda adalah cetak biru dari kehidupan Anda. Saatnya untuk memeriksa kembali cetak biru itu. Maka, mari kita periksa cetak biru itu sekarang juga. Lihatlah ke dalam diri Anda dengan jujur. Apa yang tertulis di sana? Apakah di sana tertulis, "Aku ditakdirkan untuk hidup pas-pasan"? Apakah di sana tertulis, "Orang sepertiku tidak akan pernah bisa sukses besar"? Apakah di sana tertulis, "Kebahagiaan sejati hanya untuk orang lain"? Tulisan-tulisan ini
Keyakinan-keyakinan ini adalah rantai tak kasat mata yang mengikat rezeki Anda. Anda tidak bisa mengharapkan panen mangga jika benih yang Anda tanam adalah benih padi. Anda tidak bisa mengharapkan kehidupan yang berkelimpahan jika cetak biru di dalam jiwa Anda adalah cetak biru kemiskinan dan keterbatasan. Lalu bagaimana cara menulis ulang cetak biru ini? Bagaimana cara mengubah program yang sudah berjalan puluhan tahun? Jawabannya dimulai dengan satu kata yang sering disalahpahami. Keinginan. Bukan sekadar keinginan biasa. Bukan, oh saya ingin mobil baru, atau saya ingin lebih banyak uang. Itu bukanlah keinginan. Itu hanyalah harapan yang lemah. Angan-angan yang terbang bersama angin. Napoleon Hill berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih kuat. Dia menyebutnya hasrat yang membara, sebuah desejo ardente. Apa itu hasrat yang membara? Itu adalah keinginan yang telah menjadi obsesi. Ia adalah api yang menyala-nyala di dalam hati dan pikiran Anda, yang membakar habis semua keraguan dan ketakutan. Ia adalah satu hal yang Anda pikirkan saat bangun di pagi hari, dan hal terakhir yang Anda bayangkan sebelum tertidur. Ia begitu kuat sehingga ia mendominasi pikiran Anda, mendorong Anda untuk mencari cara, bukan mencari alasan. Renungkan ini dalam-dalam. Apakah Anda memiliki hasrat seperti itu dalam hidup Anda saat ini? Atau apakah keinginan Anda hanya suam-suam kuku? Lemah dan mudah goyah saat dihadapkan pada kesulitan pertama? Inilah perbedaan fundamental pertama antara orang yang berhasil menarik rezeki dan orang yang rezekinya selalu tertahan. Yang satu memiliki api, yang lain hanya memiliki asap. Alam semesta tidak merespons asap. Ia merespons api. Hasrat yang membara ini adalah langkah pertama untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Karena ketika sebuah keinginan begitu kuat, ia mulai mengirimkan getaran yang berbeda. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh pikiran bawah sadar. Tetapi, api ini membutuhkan fokus. Jika Anda mengarahkan kaca pembesar ke selembar kertas di bawah sinar matahari, tidak akan terjadi apa-apa jika Anda terus menggerakkannya. Tetapi jika Anda menahannya di satu titik fokus yang tajam, kertas itu akan mulai berasap dan akhirnya terbakar. Demikian pula dengan hasrat Anda. Hasrat yang tersebar ke 100 keinginan berbeda tidak akan memiliki kekuatan. Anda harus memfokuskannya pada satu tujuan utama yang pasti. Inilah pilar kedua dari ajaran Hill. Anda harus tahu dengan pasti apa yang Anda inginkan. Bukan secara umum, tapi secara spesifik. Sangat spesifik. Jangan katakan, saya ingin banyak uang. Katakan, saya akan memiliki uang sejumlah 1 miliar rupiah di rekening bank saya pada tanggal 1 Januari 2027. Jangan katakan, saya ingin bisnis yang sukses. Katakan, saya akan membangun sebuah bisnis di bidang, sebutkan bidangnya, yang melayani jumlah pelanggan dan menghasilkan omset jumlah per bulan. Mengapa spesifik? Karena pikiran bawah sadar Anda bekerja seperti sistem navigasi GPS. Jika Anda memasukkan tujuan somewhere nice, suatu tempat yang bagus, GPS itu akan bingung. Tapi jika Anda memasukkan alamat yang tepat, jalan, nomor rumah, kode pos, ia akan menghitung rute tercepat dan terbaik untuk sampai ke sana. Tujuan yang pasti dan spesifik adalah alamat yang Anda berikan pada pikiran bawah sadar dan alam semesta. Inilah perintah yang jelas bagi sang kapten di ruang kemudi. Tanpa tujuan yang pasti, hasrat yang membara pun akan menjadi seperti api unggun di tengah badai, menyala terang sesaat lalu padam. Dengan tujuan yang pasti, hasrat Anda menjadi seperti laser, mampu menembus baja. Ambil waktu setelah video ini untuk benar-benar duduk dan mendefinisikan apa yang Anda inginkan. Tuliskan. Buatlah menjadi nyata. Jangan takut untuk bermimpi besar.
Tapi pastikan mimpi itu memiliki detail yang jelas. Namun, hasrat yang membara dan tujuan yang pasti saja belum cukup. Ada satu elemen lagi, elemen paling magis dan paling kuat dari semuanya. Elemen ini adalah lem yang merekatkan keinginan Anda pada pikiran bawah sadar. Elemen ini adalah bahan kimia yang mengubah pikiran menjadi realitas fisik. Elemen ini disebut iman, keyakinan. Disinilah banyak orang gagal. Mereka punya keinginan, mereka punya tujuan, tapi di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka tidak benar-benar percaya itu mungkin. Iman, dalam konteks ini, adalah visualisasi dan keyakinan akan kepemilikan atas apa yang Anda inginkan, bahkan sebelum Anda benar-benar memilikinya. Ini adalah kemampuan untuk merasakan perasaan sukacita, rasa syukur, dan kelegaan seolah-olah doa Anda telah dijawab. Ini adalah iman kepada Tuhan, bahwa Dia akan membukakan jalan, dan iman kepada diri sendiri bahwa Anda layak dan mampu berjalan di jalan itu. Iman bukanlah harapan. Harapan melihat ke masa depan dan berkata, mungkin suatu hari nanti. Iman melihat ke masa depan, membawanya ke saat ini, dan berkata, ini sudah menjadi milikku sekarang, dalam alam spiritual. Aku hanya tinggal menunggunya terwujud di alam fisik. Iman adalah penangkal racun ketakutan. Kapanpun rasa takut dan ragu menyelinap masuk, Anda harus melawannya dengan dosis iman yang lebih kuat. Bagaimana cara membangun iman? Melalui autosugesti, melalui pengulangan pernyataan tujuan Anda. Bacalah tujuan spesifik Anda setiap pagi saat bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Tapi jangan hanya membacanya dengan mulut. Bacalah dengan perasaan. Rasakan getarannya. Bayangkan diri Anda sudah berada di sana, sudah mencapainya. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda rasakan? Proses ini, yang dilakukan secara konsisten, akan menanamkan keyakinan baru ini ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Menimpa program-program lama yang membatasi. Ia secara harfiah akan menarik orang, keadaan, dan peluang yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda merasakan kebenaran dalam kata-kata ini, itu adalah jiwa Anda yang berbicara, yang mengenali sebuah kebenaran universal. Anda sedang membangun kembali fondasi realitas Anda. Batu bata demi batu bata. Pikiran demi pikiran. Ritual harian ini, membaca tujuan Anda dengan perasaan, adalah hal yang paling penting yang akan Anda lakukan setiap hari. Jangan anggap ini sebagai tugas. Anggap ini sebagai pertemuan suci. Pertemuan antara diri Anda saat ini dan diri Anda di masa depan. Antara kesadaran Anda dan kekuatan tak terbatas di dalam diri Anda. Saat Anda melakukannya, tutup mata Anda. Jangan hanya melihat kata-kata di atas kertas. Bangun sebuah film di dalam pikiran Anda. Jika tujuan Anda adalah sebuah rumah yang indah, berjalanlah di dalam rumah itu. Sentuh dindingnya. Rasakan dinginnya lantai marmer di telapak kaki Anda. Cium aroma masakan dari dapurnya. Dengar tawa keluarga Anda di ruang tamu. Libatkan semua indera Anda. Pikiran bawah sadar Anda tidak merespons kata-kata hampa. Ia merespons pengalaman emosional. Semakin nyata dan semakin sering Anda menjalani pengalaman ini di dalam pikiran Anda, semakin cepat ia akan mencari jalan untuk menjadi kenyataan fisik Anda. Anda sekarang memiliki api dari hasrat yang membara. Anda memiliki fokus dari tujuan yang pasti. Dan Anda menyirami benihnya setiap hari dengan air iman melalui autosugesti. Anda telah membangun mesin roket yang luar biasa. Tapi mesin sekuat apapun tidak akan pergi kemana-mana tanpa bahan bakar dan tanpa peta. Bahan bakarnya adalah pengetahuan khusus, dan petanya adalah rencana yang terorganisir. Disinilah perjalanan spiritual bertemu dengan tindakan dunia nyata. Disinilah iman bertemu dengan ikhtiar. Anda tidak bisa hanya duduk bermeditasi tentang kekayaan dan berharap sekarung uang jatuh dari langit.
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Keinginan tanpa rencana adalah delusi. Napoleon Hill sangat menekankan perbedaan antara pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum yaitu pengetahuan yang luas, tapi dangkal tentang banyak hal, sebenarnya tidak banyak bernilai dalam upaya mengumpulkan kekayaan atau mencapai tujuan besar. Universitas penuh dengan profesor yang memiliki pengetahuan umum yang luar biasa, namun banyak dari mereka memiliki sedikit uang. Nilainya ada pada pengetahuan khusus. Pengetahuan yang terkait langsung dengan bidang, produk, atau layanan yang ingin Anda tawarkan untuk mencapai tujuan pasti Anda. Jika tujuan Anda adalah menjadi pengembang aplikasi mobile terbaik, maka Anda memerlukan pengetahuan khusus tentang coding, desain UI/UX, pemasaran digital, dan manajemen proyek. Tapi saya tidak tahu semua itu. Mungkin itu yang Anda pikirkan. Inilah keindahan dari prinsip ini. Anda tidak harus mengetahui semuanya sendiri. Anda hanya harus memiliki kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan itu. Anda bisa mendapatkannya dari mana? Pertama, dari pengalaman dan pendidikan Anda sendiri. Mulailah belajar, ikuti kursus, baca buku, jadilah murid abadi di bidang Anda. Kedua, Anda bisa mendapatkannya dari pengalaman orang lain. Belajarlah dari mereka yang telah berhasil di bidang yang Anda tuju. Dan yang terpenting, Anda bisa mendapatkannya melalui kerjasama dengan orang lain, sebuah konsep yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Yang penting adalah Anda harus memiliki rencana untuk mendapatkan pengetahuan yang Anda butuhkan. Kekosongan pengetahuan adalah salah satu alasan mengapa rezeki tertahan. Anda meminta sesuatu, tapi Anda tidak mempersiapkan wadahnya. Setelah Anda mulai mengumpulkan bahan baku, yaitu pengetahuan khusus, Anda memerlukan sebuah bengkel untuk membentuknya menjadi sebuah rencana. Bengkel itu ada di dalam pikiran Anda, dan ia disebut imajinasi. Hill menjelaskan ada dua jenis imajinasi. Pertama adalah imajinasi sintetis. Ini adalah fakultas pikiran yang mengambil konsep, ide, pengalaman, dan pengetahuan yang sudah ada, lalu mengaturnya kembali menjadi kombinasi baru. Disinilah sebagian besar proses perencanaan terjadi. Anda mengambil apa yang telah Anda pelajari, apa yang telah orang lain lakukan, dan Anda menyusunnya menjadi sebuah strategi, sebuah rencana langkah demi langkah. Lalu ada yang kedua, yang lebih misterius dan kuat, imajinasi kreatif. Inilah jembatan antara pikiran sadar manusia dengan kecerdasan tak terbatas. Melalui imajinasi kreatif inilah ilham dan inspirasi diterima. Ide-ide baru yang orisinal muncul dari sini. Fakultas ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, namun ia akan berfungsi paling baik ketika pikiran sadar Anda bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi, yang disebabkan oleh apa? Oleh hasrat yang membara. Ketika keinginan Anda begitu kuat, ia membuka saluran ke gudang ide alam semesta. Solusi untuk masalah yang tampaknya mustahil akan muncul tiba-tiba di benak Anda, seringkali saat Anda tidak menduganya. Jangan hanya menjadi penonton dalam film kehidupan Anda. Jadilah sutradara dan penulis skenarionya. Gunakan imajinasi sintetis Anda untuk menyusun draft pertama dari rencana Anda. Rencana ini tidak harus sempurna. Hampir semua rencana pertama pasti memiliki kekurangan. Tetapi tindakan membuat rencana itu sendiri adalah sebuah pernyataan niat yang kuat kepada alam semesta. Itu menunjukkan bahwa Anda serius. Tuliskan langkah-langkah yang bisa Anda ambil sekarang juga untuk bergerak menuju tujuan Anda. Langkah pertama, apa yang bisa Anda lakukan dalam 24 jam ke depan? Siapa yang perlu Anda hubungi? Pengetahuan apa yang perlu Anda cari? Rencana ini adalah peta Anda. Tanpa peta, Anda hanya akan berputar-putar di padang gurun keraguan. Dengan peta, bahkan jika Anda sesekali tersesat, Anda tahu arah umum kemana harus kembali. Ingat, rezeki Anda tidak ditahan oleh kekuatan luar. Ia ditahan oleh kurangnya keinginan, kurangnya iman,
kurangnya tujuan yang jelas, kurangnya pengetahuan khusus, dan kurangnya rencana yang terorganisir. Semua ini adalah elemen-elemen yang berada di bawah kendali Anda. Sepenuhnya. Anda adalah arsitek dari takdir finansial dan spiritual Anda. Anda memegang cetak biru, Anda memegang pahatnya. Sekarang Anda tahu, Anda membutuhkan bahan baku dan bengkel untuk mulai membangun. Tetapi membangun sebuah katedral yang megah sendirian adalah tugas yang hampir mustahil. Orang-orang paling sukses dalam sejarah memahami rahasia ini. Mereka tidak bekerja sendiri. Mereka menggunakan prinsip yang melipat gandakan kekuatan mereka, pengetahuan mereka, dan energi mereka secara eksponensial. Sebuah prinsip yang sangat kuat sehingga Napoleon Hill menyebutnya sebagai pusat dari seluruh filosofinya. Dan inilah kebenaran yang memisahkan para raksasa industri dari para pekerja biasa, para jenius, dari para pemimpi. Tidak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan besar seorang diri. Tidak ada. Coba sebutkan satu nama. Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison. Di balik setiap nama besar ini, ada sekelompok orang, sebuah aliansi pikiran yang bekerja dalam harmoni sempurna. Napoleon Hill menamai prinsip ini dengan sebutan mastermind, dan ini mungkin adalah kunci utama yang membuka brankas kekayaan alam semesta. Ini adalah alasan mengapa rezeki sebagian orang seolah mengalir deras tanpa henti, sementara yang lain hanya mendapatkan tetesan. Apa itu mastermind? Definisinya sederhana, namun sangat mendalam. Koordinasi pengetahuan dan upaya dalam semangat keharmonisan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang pasti. Mari kita bedah ini. Koordinasi pengetahuan dan upaya. Ini berarti lebih dari sekadar bekerja sama. Ini adalah penyatuan kekuatan yang disengaja. Tujuan tertentu yang pasti. Ini berarti semua orang dalam grup harus mendayung ke arah yang sama persis. Tapi kata kunci yang paling penting adalah dalam semangat keharmonisan. Tanpa harmoni, tidak ada mastermind. Yang ada hanyalah sekelompok orang yang berdebat. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak kemitraan bisnis gagal. Mereka mungkin memiliki tujuan yang sama, tetapi tidak ada keharmonisan spiritual dan mental. Ada gesekan, ego, dan ketidakpercayaan. Ini seperti mencoba menyalakan api dengan kayu basah. Ketika dua pikiran atau lebih bersatu dalam harmoni yang sempurna, sesuatu yang ajaib terjadi. Sebuah pikiran ketiga yang tidak berwujud dan tidak terlihat lahir. Pikiran ketiga inilah yang disebut mastermind. Ia adalah entitas psikis, sebuah sumber kekuatan yang bisa diakses oleh setiap anggota grup. Pernahkah Anda berada dalam sebuah percakapan yang begitu mengalir dengan seseorang, di mana ide-ide cemerlang muncul, entah dari mana, solusi-solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas? Itulah percikan dari prinsip mastermind. Anda dan orang itu untuk sesaat menciptakan pikiran ketiga. Sekarang bayangkan jika Anda melakukan ini secara sengaja, konsisten dengan sekelompok orang yang berdedikasi dan selaras. Kekuatan yang bisa Anda hasilkan menjadi tak terbatas. Grup mastermind Anda menjadi antena kolektif yang menarik ide, wawasan, dan peluang dari kecerdasan tak terbatas. Ini adalah esensi dari musyawarah dan gotong royong yang diangkat ke tingkat spiritual. Pilihlah anggota mastermind Anda dengan lebih hati-hati daripada Anda memilih teman. Jangan hanya mencari orang yang sukses. Carilah orang yang memiliki etos kerja yang sama, yang jujur, yang bisa diandalkan, dan yang paling penting, yang tulus menginginkan Anda sukses sebagaimana Anda menginginkan mereka sukses. Hubungan ini harus didasari oleh memberi, bukan menerima. Sebelum meminta bantuan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kontribusikan untuk grup ini? Dengan aliansi yang tepat, Anda dapat mengatasi kekurangan pengetahuan khusus Anda. Anda dapat memperoleh manfaat dari pengalaman, pendidikan,
dan pengaruh orang lain. Anda melipat gandakan kekuatan Anda. Namun, bahkan dengan rencana terbaik dan aliansi mastermind terkuat sekalipun, ada satu musuh besar yang akan Anda hadapi. Musuh ini telah mengalahkan lebih banyak orang daripada gabungan semua perang dalam sejarah. Musuh ini bukanlah kemiskinan atau nasib buruk. Musuh ini adalah kurangnya kegigihan, ketidakmampuan untuk terus maju saat menghadapi kekalahan sementara. Kegigihan atau persistence adalah bahan bakar yang membuat mesin mastermind terus berjalan. Ia adalah baja dalam tulang punggung karakter Anda. Tanpa kegigihan, hasrat membara Anda akan padam pada hujan pertama. Iman Anda akan goyah pada badai pertama. Rencana Anda akan sobek pada rintangan pertama. Kegigihan adalah iman yang sedang beraksi. Ia adalah kekuatan kemauan yang telah dilatih untuk bertahan. Tidak peduli seberapa sering Anda jatuh. Klik tombol like jika Anda pernah merasa ingin menyerah, tetapi memilih untuk bangkit kembali. Karena kekuatan untuk bangkit itulah yang membedakan pemenang dari pecundang. Napoleon Hill menemukan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan adalah kebiasaan untuk menyerah pada tanda pertama kekalahan. Setiap orang sukses yang dia wawancarai menceritakan kisah-kisah kegagalan yang memilukan, kekalahan yang tampaknya final. Perbedaannya adalah, mereka tidak pernah menganggap kekalahan itu sebagai kegagalan permanen. Mereka melihatnya sebagai sinyal dari alam semesta. Sinyal bahwa rencana mereka salah, bukan tujuan mereka yang salah. Kekalahan adalah jalan buntu yang memaksa Anda untuk mencari rute baru. Ia adalah kesempatan untuk belajar, untuk menjadi lebih kuat, untuk membangun rencana yang lebih baik. Bagaimana cara menumbuhkan kegigihan? Ia bukanlah sesuatu yang Anda miliki atau tidak miliki. Ia adalah sebuah kebiasaan, sebuah pola pikir yang bisa dibangun, dan ia ditenagai oleh beberapa hal yang telah kita bahas. Pertama, tujuan yang pasti. Ketika Anda tahu persis apa yang Anda inginkan, Anda memiliki alasan untuk terus maju. Kedua, hasrat yang membara. Ketika keinginan Anda begitu kuat, ia akan memberikan energi untuk mengatasi rintangan apapun. Ketiga, keyakinan pada diri sendiri. Percaya pada kemampuan Anda untuk melaksanakan rencana. Keempat, aliansi mastermind. Memiliki grup pendukung yang mengangkat Anda saat Anda jatuh adalah aset yang tak ternilai. Mereka akan meminjamkan kekuatan dan iman mereka saat iman Anda sedang lemah. Rezeki Anda yang tertahan seringkali bukan karena pintu di depan Anda tertutup, tetapi karena Anda berhenti berjalan tepat satu langkah sebelum pintu itu terbuka. Anda menyerah dalam kegelapan, tidak menyadari bahwa fajar hanya tinggal beberapa saat lagi. Kegigihan adalah keputusan sadar untuk terus berjalan dalam gelap dengan iman sebagai satu-satunya pelita Anda, sampai Anda mencapai cahaya itu. Kita telah menyusun fondasi yang luar biasa. Hasrat, iman, pengetahuan, perencanaan, mastermind, dan kegigihan. Ini adalah pilar-pilar eksternal dan internal untuk membangun kuil kesuksesan Anda. Namun, ada satu lagi rahasia. Sebuah transformasi terakhir yang harus terjadi di dalam diri Anda. Ini adalah tentang mengelola dan mengarahkan energi paling purba dan paling kuat yang dimiliki manusia. Energi yang, jika dibiarkan liar, akan menghancurkan semua rencana Anda. Tetapi jika dipahami dan dialihkan, ia memiliki kekuatan untuk mengangkat Anda ke tingkat kejeniusan, kreativitas, dan karisma yang tak terbayangkan. Ini adalah kunci terakhir yang sering diabaikan. Dan sekarang, kita tiba pada rahasia terakhir yang paling dalam dan paling sering disalahpahami. Ia adalah puncak dari semua ajaran ini, sebuah konsep yang membutuhkan kedewasaan dan kejujuran untuk memahaminya. Kita akan berbicara tentang sumber energi paling kuat yang mengalir dalam darah setiap manusia, energi seks. Jangan berpaling karena kata ini. Karena di sini, kita tidak akan membahasnya dari sudut pandang nafsu belaka.
kita akan membahasnya sebagai energi kehidupan itu sendiri. Energi penciptaan, api suci yang, jika dipahami dan diarahkan, memiliki kekuatan untuk mengubah orang biasa menjadi jenius. Napoleon Hill, setelah mempelajari kehidupan 500 orang paling sukses di dunia, menemukan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Setiap orang yang dia temui yang mencapai kesuksesan luar biasa memiliki sifat seksual yang sangat berkembang. Dan mereka semua telah belajar, baik secara sadar maupun tidak sadar, bagaimana cara mentransmutasikan atau mengubah energi dahsyat ini. Apa artinya transmutasi? Ini adalah pengalihan pikiran dari ekspresi fisik ke ekspresi dalam bentuk lain yang kreatif. Pikirkan ini. Hasrat untuk ekspresi seksual adalah hasrat manusia yang paling kuat dan paling mendorong. Emosi ini begitu kuat sehingga manusia akan mempertaruhkan nyawa dan reputasi untuk mendapatkannya. Ini adalah energi mentah, energi murni. Sebagian besar manusia membiarkan energi ini mengendalikan mereka, menghabiskannya hanya untuk kepuasan fisik. Tidak ada yang salah dengan ekspresi fisik. Tetapi jika semua energi ini dihabiskan ke sana, maka tidak ada yang tersisa untuk ambisi lain. Inilah salah satu blokade rezeki yang paling tidak disadari. Ketika energi kehidupan Anda terkuras habis, kemauan Anda melemah, imajinasi Anda tumpul, dan kegigihan Anda menghilang. Anda menjadi lesu, tanpa dorongan, tanpa percikan. Transmutasi adalah tindakan seorang master. Ini adalah seni menguasai hawa nafsu dan mengalihkannya ke atas. Dari cakra bawah ke cakra yang lebih tinggi. Dari keinginan fisik menjadi hasrat kreatif. Anda mengambil energi mentah yang dahsyat ini, dan alih-alih melepaskannya, Anda menggunakannya untuk memberi bahan bakar pada hasrat membara Anda. Anda menyalurkannya ke dalam pekerjaan Anda, ke dalam seni Anda, ke dalam rencana Anda. Energi inilah yang memberi kilau pada kepribadian. Ia menciptakan karisma atau daya tarik pribadi yang membuat orang lain ingin bekerja sama dengan Anda. Ia mempertajam indera keenam Anda, membuka saluran ke imajinasi kreatif. Ia memberi Anda daya tahan dan kegigihan yang luar biasa karena Anda didorong oleh kekuatan paling mendasar dari alam. Ini bukan tentang menekan, ini tentang mengarahkan, mengubah uap yang bisa hilang begitu saja menjadi tenaga yang menggerakkan lokomotif raksasa. Dan sekarang, lihatlah gambaran besarnya. Lihatlah bagaimana semua kepingan puzzle ini menyatu dengan sempurna. Semuanya dimulai dari dalam hati Anda, dengan percikan api kecil yang Anda tiup menjadi sebuah hasrat yang membara. Api itu Anda berikan arah dan tujuan dengan sebuah tujuan utama yang pasti. Anda kemudian menanamkan tujuan ini ke dalam taman subur pikiran, bawah sadar Anda melalui ritual suci autosugesti, menyiraminya setiap hari dengan iman yang tak tergoyahkan bahwa ia sudah menjadi milik Anda. Untuk membangunnya di dunia nyata, Anda mulai mengumpulkan bahan baku berupa pengetahuan khusus, dan di dalam bengkel pikiran Anda, imajinasi Anda membentuknya menjadi sebuah rencana yang terorganisir. Sadar bahwa Anda tidak bisa membangun katedral ini sendirian, Anda membentuk aliansi suci, sebuah mastermind, menyatukan pikiran dan jiwa dalam harmoni untuk tujuan bersama. Saat badai datang, saat kegagalan merobohkan bangunan Anda berdiri tegak dengan tulang punggung baja dari kegigihan. Tahu bahwa setiap kekalahan hanyalah pelajaran. Dan seluruh mesin raksasa ini, seluruh proses penciptaan ini, ditenagai oleh bahan bakar jet paling murni, yaitu energi kehidupan yang telah Anda pelajari untuk ditransmutasikan. Lihat, rezeki Anda tidak pernah benar-benar tertahan. Tidak ada kekuatan eksternal yang dengan sengaja menghalangi Anda. Anda hanya belum menyatukan semua elemen ini. Anda mungkin punya hasrat,
tapi tidak punya rencana. Anda mungkin punya rencana, tapi tidak punya iman. Anda mungkin punya iman, tapi tidak punya kegigihan. Anda mungkin punya semuanya, tapi Anda membiarkan energi kehidupan Anda bocor dan habis tanpa arah. Kunci dari kelimpahan bukanlah satu hal, melainkan orkestrasi yang harmonis dari semua prinsip ini. Berhentilah mencari jawaban di luar diri Anda. Berhentilah menyalahkan keadaan. Penghalang itu tidak pernah ada di luar sana. Ia selalu ada di dalam. Dinding yang menahan rezeki Anda dibangun oleh pikiran Anda sendiri, dan ia bisa diruntuhkan oleh pikiran Anda sendiri. Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang cetak biru jiwa Anda. Perjalanan Anda dimulai sekarang, bukan besok, bukan minggu depan. Saat video ini berakhir, ambillah satu langkah. Definisikan tujuan Anda dengan jelas. Tuliskan di secarik kertas. Bacalah dengan perasaan. Hubungi satu orang yang bisa menjadi bagian dari mastermind Anda. Pelajari satu hal baru tentang bidang Anda. Ambil satu tindakan, sekecil apapun, yang selaras dengan tujuan Anda. Karena rezekimu tidak lagi tertahan. Ia tidak pernah tertahan. Ia hanya menunggu. Menunggu Anda untuk berbalik, melihat ke dalam diri, dan menyadari kebenaran yang paling agung, bahwa Anda dan hanya Anda yang telah memegang kuncinya selama ini. Klik subscribe, karena ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan Anda untuk menjadi tuan atas takdir Anda, dan kami akan berjalan di samping Anda.